Selamat datang di lorong gaib, tempat di mana realita dan alam tak kasat mata bertabrakan, membuka tirai misteri yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Malam ini kita akan memasuki lorong waktu menuju sebuah tempat yang menyimpan kisah kelam, aura mistis, dan berbagai cerita menyeramkan yang melegenda di tengah masyarakat. Bekas pabrik gula Komal Baru, Pemalang. Di antara reruntuhan bangunan tua dan sisa-sisa besi berkarat, tersembunyi cerita-cerita yang tidak berani diucapkan sembarangan oleh warga sekitar, bukan hanya karena horornya, tetapi juga karena kepercayaan yang kuat bahwa tempat ini masih dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Sebagian orang menyebutnya sebagai tempat yang angker, namun sebagian lain percaya bahwa pabrik ini dahulu menjadi lokasi ritual pesugihan yang dilakukan oleh oknum tertentu demi meraup kekayaan cepat. Entah benar atau tidak, satu hal yang pasti, energi di tempat ini berbeda, berat, pekat, dan membuat siapapun yang memasuki arealnya merasa sedang diawasi. Dalam video ini, lorong gaib akan menelusuri sisa-sisa kemegahan masa lalu yang kini berubah menjadi puing-puing penuh misteri. Mulai dari kesaksian warga, pengalaman mantan pekerja, hingga penompekan yang sering terlihat di malam hari. Semuanya akan kami ungkap dengan gaya monolog khas kami, agar kamu bisa merasakannya sendiri, seolah berada langsung di sana. Kami juga akan menggali dugaan kuat adanya praktik pesugihan di masa lalu yang diyakini menjadi penyebab berbagai gangguan supranatural di lokasi ini. Apakah benar arwah yang terikat di tempat ini bukan hanya korban masa lalu, tapi juga bagian dari perjanjian gaib yang belum terselesaikan? Jangan lewatkan investigasi tim penelusur kami yang mencoba menyelami lorong-lorong tersembunyi, menguak setiap sudut gelap, dan merasakan sendiri energi metafisik yang melingkupi bekas pabrik gula ini. Duduk tenang, matikan lampu, dan pastikan tidak sendirian saat menonton video ini. Karena begitu kamu mulai, lorong gaib akan membawamu ke dalam dimensi lain. Di antara ratusan bangunan tua yang kini terlupakan oleh zaman, ada satu tempat yang menyimpan lebih dari sekadar reruntuhan. Sebuah kawasan yang menyimpan bisik-bisik dari masa lalu dan jejak kaki mereka yang tidak lagi hidup, namun sepenuhnya mati. Tempat itu berdiri diam di Pemalang, dikelilingi semak liar dan pohon tua yang daunnya selalu gugur, seolah terus berkabung. Bekas pabrik gula Komal Baru, nama yang tak asing, tapi begitu berat diucapkan saat malam mulai turun. Dulu, tempat ini adalah lambang kemajuan. Gema mesin penggiling tebu berpadu dengan teriakan mandor, tawa buruh, dan bau manis khas tetes tebu yang membumbung ke langit. Namun kini, semuanya diam. Lalu jalan menuju gerbang pabrik kini hanya ditandai dengan daun kering dan tanah retak. Sebuah plakat besi tua menyambut huruf-hurufnya, nyaris tak terbaca. Karat telah memakan hampir seluruhnya, tapi entah kenapa langkah kaki tetap melaju, seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam. Angin berembus, dingin dan berat, membawa serta aroma besi tua dan lembab tanah yang tak tersentuh cahaya. Di balik pintu-pintu besar yang tergantung miring, hanya ada bayang-bayang. Tapi bukan bayangan yang biasa. Ada sesuatu yang mengikuti, menatap dari kejauhan, bukan dengan mata, tapi dengan kehadiran yang terasa menusuk tengkuk, membuat udara sekitar semakin menekan. Warga sekitar jarang menyebut tempat ini tanpa menundukkan kepala. Ada yang bilang sering terdengar suara mesin bekerja tengah malam. Ada pula yang mengaku melihat sosok tinggi besar berjalan di antara bangunan, menunduk seperti mencari sesuatu. Seseorang bahkan bersumpah melihat seorang lelaki tua berseragam zaman Belanda berdiri diam di depan pintu utama. Tatapannya kosong, tapi menusuk. Tidak berbicara, hanya diam, tapi seolah berkata, "Jangan masuk." Namun, malam ini aku masuk.
Lorong-lorong tua menyambut dengan senyap yang tidak biasa, sunyi yang hidup. Setiap langkah seperti diserap oleh tanah. Dindingnya retak, namun ada bekas tangan panjang, seperti dicakar. Jendela-jendela tinggi menatap dari kegelapan, dan di dalamnya hanya hitam yang terasa sedang menunggu mata ini cukup lama terpaku agar ia bisa memperlihatkan sesuatu. Tak jauh dari sini, ada ruangan dengan pintu setengah terbuka. Tak ada suara, tak ada angin, tapi daun pintunya bergoyang pelan, seolah memberi isyarat, masuklah. Aku mendekat. Udara berubah, hangat, lembab, seperti napas, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ruangan kosong dan dinding penuh jelaga. Dan entah kenapa, aku merasa ini bukan pertama kalinya aku kesini. Tempat ini bukan sekadar bangunan tua. Ia hidup, mengingat, dan ia menunggu, bukan untuk direnovasi, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani menatap ke masa lalu dan mendengarkan apa yang ingin ia bisikan. Karena Komal Baru bukan sekadar pabrik yang mati. Ia adalah lorong waktu, lorong gaib. Dan ketika kita melangkah ke dalamnya, bukan hanya kaki kita yang masuk, tapi juga dulu, pada masa di mana cahaya belum banyak menerangi desa-desa kecil di Jawa Tengah, berdirilah sebuah bangunan megah di tepian Pemalang. Pabrik gula Komal Baru, nama yang disematkan bukan tanpa alasan. Ia adalah lambang peradaban, simbol kemajuan, sekaligus taring dari penjajahan yang mengakar dalam diam. Bangunan ini bukan hanya tempat menggiling tebu, ia adalah mesin waktu, tempat denyut ekonomi, jerih payah rakyat, dan kepentingan asing bercampur menjadi satu. Dibangun pada akhir abad ke-19, Komal Baru berdiri sebagai penerus era kolonial yang memeras tanah dan tenaga. Mesin-mesin besar dibawa dari Eropa, menjulang seperti monster besi di tengah hamparan kebun tebu yang luas. Orang-orang dipanggil untuk bekerja. Ada yang datang karena butuh makan, ada pula yang tak pernah pulang karena terlalu banyak bekerja, atau karena alasan lain yang lebih sunyi dan lebih kelam. Pabrik ini tak pernah tidur. Siang dan malam, deru mesin menggema, membelah udara dengan suara logam dan tekanan uap. Tetes-tetes manis dari tebu berubah menjadi komoditas mahal. Namun, bagi mereka yang berada di dalamnya, manis hanyalah ilusi. Yang terasa adalah panas, peluh, dan desakan yang tak pernah berhenti. Sejarah mencatat kejayaan pabrik ini, tapi tak pernah banner-banner mengisahkan mereka yang hilang di dalamnya. Beberapa warga tua masih mengingat, di balik kilauan produksi, ada ruang-ruang yang tak sembarangan dimasuki. Tempat yang katanya untuk penyimpanan barang, tapi selalu terkunci dan dijaga. Bahkan para mandor pun hanya mengangguk jika ditanya. Katanya, itu ruang administrasi. Tapi mengapa setiap malam dari sana tercium bau dupa? Mengapa kadang terdengar lantunan dalam bahasa yang tidak dikenal, seakan-akan ada ritual, bukan pekerjaan. Tahun demi tahun berlalu, Indonesia merdeka, namun pabrik Komal Baru tetap berdiri, bagai peninggalan zaman yang enggan menyerah pada waktu. Meski pengelola berganti, dinding-dindingnya tetap menyimpan bisik masa lalu. Sampai akhirnya, suatu masa, perlahan tapi pasti, pabrik ini mulai mati. Produksi menurun, mesin-mesin mulai macet, pekerja makin sedikit. Tapi yang aneh, justru semakin sepi. Semakin banyak cerita muncul, cerita yang tidak dimuat di arsip pemerintah. Cerita tentang suara-suara saat malam turun, tentang suara anak kecil menangis padahal tak ada keluarga di sana, tentang bayangan yang menyusuri lorong pabrik, berjalan menyentuh dinding dengan langkah pelan, seperti mencari sesuatu. Pabrik ini akhirnya ditutup resmi, katanya
karena ekonomi, tapi banyak yang percaya alasannya lebih dari itu. Ada yang bilang terlalu banyak gangguan, ada pula yang meyakini ada perjanjian yang tak ditepati, dan sejak saat itu, bangunan megah itu berubah menjadi monumen bisu, sepi, tapi tidak pernah kosong. Karena sejarah Komal baru bukan sekadar kisah industri, ia adalah cerita tentang darah, tentang keringat, dan tentang sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tertinggal, terikat, dan masih berbisik hingga hari ini. Dan jika kita diam sejenak, menempelkan telinga pada dinding tuanya, mungkin kita akan mendengar bukan suara mesin, tapi cerita mereka yang tidak pernah tercatat, tapi tidak pernah lupa. Mereka yang tinggal di sekitar pabrik tak pernah banner-banner jauh dari kisahnya, meski tak lagi terdengar suara mesin atau hiruk pikuk para pekerja. Tapi setiap malam ada sesuatu yang tetap hidup di antara puing-puingnya. Warga tak berani mendekat, apalagi setelah matahari tenggelam. Bahkan anak-anak pun diajarkan sejak kecil jangan lewat depan gerbang pabrik kalau hari sudah gelap. Bukan karena takut tersesat, tapi karena konon yang menunggu di balik pagar itu bukan hanya kegelapan. Ada seorang lelaki tua, usianya sudah lebih dari 70. Ia lahir dan besar di kampung yang hanya beberapa ratus meter dari lokasi pabrik. Suaranya berat, matanya sudah tak begitu tajam, tapi tangannya masih bergetar saat menceritakan malam itu. Malam ketika ia tak sengaja melintasi pabrik karena harus menjemput kerabat yang sakit. Jalan pintas itu seharusnya aman, tapi melintasi sisi timur pabrik, ia mendengar suara besi digesek, Shrek, berulang-ulang. Padahal tak ada satupun kendaraan di sana. Dan saat ia menoleh ke jendela lantai 2 yang sudah retak dan tertutup debu, ada wajah pucat, diam, hanya menatap. Tapi yang membuatnya lari bukanlah wajah itu, melainkan kenyataan bahwa wajah itu tanpa mata. Seorang ibu yang rumahnya menghadap langsung ke bekas gerbang pabrik mengaku sering melihat bayangan berjalan dari satu sisi ke sisi lain saat dini hari. Tingginya tidak wajar, jalannya lambat, namun langkahnya jelas. Setiap pukul 2 pagi, selama berbulan-bulan, bayangan itu muncul di tempat yang sama, menghilang di balik bangunan utama. Ibu itu tak pernah mencoba memanggil atau membuka jendela. Katanya, cukup tahu saja sudah lebih dari cukup. Beberapa anak muda pernah iseng masuk saat malam. Mereka membawa kamera, senter, dan niat untuk menantang arwah. Tapi hanya satu dari mereka yang kembali bicara setelah malam itu. Sisanya diam, bukan karena trauma, katanya, tapi karena sejak saat itu mereka sering mendengar suara yang hanya bisa didengar sendiri di kamar, saat sendirian, atau bahkan ketika ramai sekalipun. Suara berat yang memanggil nama mereka satu persatu, seolah ada yang terbawa pulang. Dan sejak itu, mereka tak pernah kembali ke dekat lokasi pabrik. Salah satu warga bahkan mengaku punya pengalaman yang tak bisa dijelaskan secara logika. Ia pernah melihat lampu padam di seluruh rumahnya, padahal rumah tetangga menyala. Saat mencoba memperbaiki saklar, terdengar suara ketukan dari dinding, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan saat itu, ia baru sadar dinding itu adalah sisi belakang rumahnya yang langsung bersentuhan dengan tembok luar pabrik tua. Sejak malam itu, ia pindah rumah. Cerita dari warga bukan 1-2. Mereka tak saling mengarang. Justru sebagian besar dari mereka memilih diam, hanya berbicara jika ditanya dengan sanggusunggah, dengan nada pelan, seolah takut terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan yang paling sering mereka katakan, tempat itu sudah tidak untuk manusia lagi. Komal baru memang sudah lama mati, tapi kisah-kisah dari warga sekitar membuktikan bahwa sesuatu di dalamnya masih terus berjalan, masih mendengar, masih menatap, dan masih menunggu mereka yang cukup bodoh atau cukup berani untuk datang mendekat.
Orang-orang di sini sudah terbiasa hidup berdampingan dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak mencarinya, tidak memanggilnya, tapi mereka tahu betul kalau tempat ini tidak benar-benar kosong. Setiap malam yang terlalu sepi, setiap angin yang terlalu dingin, dan setiap suara yang datang tanpa asal, semuanya adalah pengingat bahwa bekas pabrik gula Komal baru tidak pernah benar-benar mati. Di warung kecil dekat pertigaan, seorang ibu tua biasa duduk sambil menyulam. Namanya Bu Ranti. Usianya hampir 80. Tubuhnya sudah membungkuk, tapi ingatannya masih tajam. Ia bercerita tanpa ditanya. Mungkin karena sudah terlalu lama menyimpan sendiri. Katanya, dulu saat ia masih muda, sebelum pabrik ditutup, ayahnya bekerja sebagai petugas kebersihan di dalam kompleks. Satu malam, ayahnya pulang dengan wajah pucat. Keringat dingin membasahi leher. Ia tak berkata apa-apa selama 2 hari. Setelah dipaksa bicara, barulah ia mengaku bahwa malam itu, saat membersihkan salah satu gudang belakang, ia melihat sepasang kaki tergantung di langit-langit. Tapi bukan mayat, kakinya berayun pelan dan menghilang ketika didekati. Sejak saat itu, ayah Bu Ranti tak pernah mau kerja malam lagi. Dan konon, setelah pabrik ditutup, tempat itu berubah jadi sarang cerita. Anak-anak muda yang lewat malam-malam kadang melihat seseorang berdiri di tengah jalan pabrik. Tinggi, kurus, wajah tertutup kain putih kotor. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri. Dan kalau ada yang mencoba mendekat, sosok itu akan perlahan mundur, masuk ke dalam kabut dan lenyap seperti asap. Di dekat pemakaman kecil yang berbatasan langsung dengan sisi barat pabrik, tinggal seorang pria tua yang disebut Pak Dukir. Ia dulunya penjaga malam sebelum pabrik benar-benar kosong. Orangnya pendiam, tapi suatu kali, dalam keadaan mabuk, ia bercerita pada tetangga sebelah rumah. Katanya, di malam-malam tertentu, ada suara genderang dipukul dari dalam ruangan administrasi lama. Buk, buk, buk. Iramanya teratur, seperti suara perintah baris berbaris zaman dulu. Anehnya, setiap ia datangi sumber suara itu, ruangannya selalu kosong. Tapi hawa panas di dalamnya tak pernah masuk akal, seperti ada tungku besar yang menyala. Padahal tak ada listrik yang mengalir sejak bertahun-tahun lalu. Istrinya, Bu Rukiem, pernah kehilangan anak mereka yang baru berusia 5 tahun. Bocah itu bermain terlalu dekat ke pagar belakang pabrik. Beberapa menit kemudian, anak itu menghilang tanpa jejak. Tak ada saksi, tak ada suara, hanya sepotong sandal kecil yang ditemukan tergolek di lantai semen, tepat di bawah jendela yang sudah retak. Sejak kejadian itu, Pak Dukir berhenti berjaga, dan mereka tak pernah menemukan anak itu lagi. Ada pula kisah dari kelompok remaja pecinta konten horor. 3 orang anak muda membawa kamera, senter, dan niat iseng untuk membuat vlog tengah malam. Mereka masuk sekitar pukul 11 malam, melewati celah di pagar belakang. Yang pertama, masuk katanya mendengar suara wanita menyanyi dari arah cerobong tua. Yang kedua, mengaku mencium bau darah di tengah aula utama. Dan yang ketiga, saat hendak pulang, matanya mendadak buta untuk beberapa menit. Pandangannya putih, bukan gelap, putih, seolah ada cahaya menyilaukan dari dalam matanya sendiri. Mereka keluar dengan tubuh gemetar, dan salah satu dari mereka tak pernah berani menyentuh kamera lagi. Cerita-cerita itu tidak hanya datang dari mulut tua. Anak-anak kecil pun tahu batas mereka. Mereka tahu jalan yang harus dihindari saat pulang mengaji. Mereka tahu suara siapa yang tidak boleh ditanggapi kalau terdengar dari arah pabrik. Karena siring, di waktu maghrib terdengar suara memanggil. Suara lembut seperti ibu, tapi berasal dari dalam kompleks yang terkunci rapat. Anak-anak tidak menjawab karena mereka tahu yang memanggil itu bukan manusia. Malam Jumat Kliwon adalah waktu yang paling dihindari. Bukan karena takut setan, tapi karena di malam itu udara berubah. Warga sekitar bilang
Mereka bisa mencium bau gula gosong yang samar, bau yang seharusnya sudah lama hilang. Tapi lebih dari itu, suara kereta dorong, suara alat berat, bahkan suara jeritan, semua samar, seakan datang dari jauh. Tapi tidak pernah ada satupun kendaraan yang lewat, hanya kegelapan dan dengung panjang yang menggantung di udara. Satu hal yang selalu sama dari semua cerita warga adalah bahwa tidak ada yang berani bersumpah bahwa mereka tidak pernah diganggu, karena di tempat ini bahkan diam bisa menjadi bentuk gangguan paling menyakitkan. Rasa bahwa kau sedang diperhatikan, bahwa ada sesuatu di balik tirai jendela tua itu, bahwa langkahmu diikuti oleh kaki-kaki yang tak bersuara, dan bahwa saat kau tidur, mungkin ada yang berdiri di luar jendela, menatapmu tanpa mata, tanpa wajah, hanya wujud yang menunggu untuk dikenali. Lorong itu tetap ada, tak terlihat, tapi terasa, dan cerita-cerita dari warga bukan sekadar dongeng untuk menakuti. Mereka adalah bukti bahwa apa yang pernah dibangkitkan di tempat ini tak pernah banner-banner bisa dipadamkan. Karena Komal baru tidak hanya menyimpan sejarah, tapi juga dendam. Dan dendam selalu punya cara untuk pulang. Namanya Pak Kasno. Usianya sudah hampir 90, tubuhnya rapuh. Suara seraknya sudah nyaris tenggelam oleh usia, tapi matanya masih menyimpan cahaya yang aneh, seperti cahaya dari masa lalu yang belum padam. Ia tinggal di rumah sederhana, tak jauh dari rel kereta tua yang dulunya menjadi jalur pengangkutan tebu ke pabrik gula Komal baru. Saat kami datang menemuinya, ia hanya menatap lama, lalu tertawa kecil, tawa yang tidak nyaman, bukan karena lucu, tapi karena ia tahu apa yang akan kami tanyakan. Saya kira nggak akan ada lagi yang peduli cerita ini, katanya pelan, menatap kosong ke arah langit-langit. Tapi, ya sudah, kalian sudah datang, saya cerita. Tapi jangan balik malam-malam. Ia memulai kisahnya dari tahun ke 1971. Saat itu, ia masih muda, diterima sebagai buruh di bagian pengolahan, bagian yang dekat dengan tungku pembakaran. Setiap hari, ia harus mendorong kereta berisi tebu dari lorong pemisahan menuju penggilingan, lalu membawanya ke tempat pembakaran limbah. Pekerjaan berat, panas, dan penuh tekanan. Tapi itu pekerjaan yang memberi makan keluarganya. Namun dari awal, ia sudah merasa ada yang ganjil. Kadang waktu subuh, sebelum bel kerja berbunyi, saya lihat ada satu kereta dorong yang sudah penuh tebu, padahal malam sebelumnya kosong. Siapa yang isi? Tidak ada yang tahu. Penjaga malam pun bilang tak ada yang masuk. Itu selalu sama, tua. Rodanya berderit, dan pegangan kayunya sedikit patah. Tapi anehnya, setiap pagi, ia selalu dalam posisi yang sama, menghadap ke ruang penggilingan, seolah ada yang menggunakannya malam-malam. Dalam gelap, pernah satu malam, Pak Kasno harus lembur, mesin utama macet, dan ia bersama 3 rekan ditugaskan untuk membersihkan sisi-sisi ampas tebu. Mereka bekerja di ruang bawah, ruang paling pengap di seluruh kompleks. Di sana, tak ada cahaya selain lampu minyak kecil. Ketika sedang menarik sisa ampas, salah satu temannya, Sarman, tiba-tiba jatuh. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan ia menunjuk ke langit-langit sambil berteriak, "Itu siapa yang menggantung di atas?" Mereka melihat ke atas. Kosong, hanya pipa uap dan besi tua. Tapi sejak malam itu, Sarman tak pernah kembali bekerja. Tubuhnya panas terus, berbicara sendiri, dan beberapa bulan kemudian meninggal. Dokter bilang tifus, tapi mereka yang pernah kerja di ruang bawah tahu itu bukan tifus. Pak Kasno juga bercerita tentang Mandor Willem orang Belanda, terakhir yang masih aktif di pabrik bahkan setelah Indonesia merdeka. Willem dikenal kejam, suaranya keras, tangannya cepat melayang kalau ada pekerja yang salah. Tapi pada malam-malam tertentu,
Willem menghilang dari kantor. Tak ada yang tahu kemana, sampai suatu hari, seorang buruh yang tak sengaja mengintip ke gudang arsip, melihat Willem sedang duduk bersila di tengah lingkaran garam. Di sekitarnya ada 5 lilin merah dan seikat rambut manusia. Setelah itu, saya mulai percaya pabrik ini tidak berjalan hanya dengan uap dan tenaga manusia, kata Pak Kasno. Suaranya mengecil. Ia mengaku pernah mendengar sendiri suara-suara dari dalam dinding. Suara tangisan anak kecil, suara langkah kaki di atap, bahkan suara alat penggiling yang berputar. Padahal listrik sedang padam. Mereka para buruh sudah terbiasa. Kalau kamu dengar suara, jangan berhenti kerja. Kalau kamu berhenti, berarti kamu mengaku mendengar. Dan itu yang mereka tunggu. Ada pula kejadian saat seorang pekerja baru, anak muda dari luar kota, terlalu banyak bertanya. Ia penasaran mengapa satu ruangan besar di sayap kanan selalu terkunci. Ia nekat masuk. Esok paginya, ditemukan pingsan di pojok ruangan, mulutnya penuh tanah. Tak pernah bisa bicara normal lagi sejak itu. Pak Kasno berhenti bekerja di pabrik tahun 1992, 2 tahun sebelum ditutup total. Bukan karena usia, katanya, tapi karena suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di lorong pabrik sendirian. Semua mesin menyala, meski tak ada satupun orang lain. Dan di ujung lorong, ia melihat dirinya sendiri, tua, kurus, dengan multiple. Sosok itu berkata, "Kusno, waktumu tinggal sedikit. Keluar sebelum kami yang mengambil." Keesokan harinya, ia pamit tanpa menunggu gaji terakhir. Kini, ia hidup tenang di rumah kecil itu, tapi tidak pernah sekalipun berjalan ke arah pabrik. Bahkan saat ada undangan dari desa untuk kerja bakti membersihkan area sekitar, ia menolak. Tempat itu sudah dikunci dengan cara yang tidak kalian mengerti. Katanya menatap kami dalam. Yang kalian lihat cuma tembok dan besi tua. Tapi yang saya lihat adalah pintu yang pernah dibuka oleh mereka yang haus kekuasaan. Dan pintu itu tidak pernah banner-banner tertutup. Pak Kasno tak butuh dibuktikan. Ia hanya menceritakan, tapi dari caranya bicara, dari sorot matanya yang tak berkedip, dari tangannya yang masih gemetar saat menyebut nama ruang bawah, kami tahu ia tidak mengarang. Ia menyimpan, dan penyimpanan itu menyakitkan. Pabrik itu, katanya, bukan hanya tempat kerja, tapi tempat tumbal, tempat di mana tubuh bekerja dan roh dikorbankan. Dan kini tubuh boleh saja hilang, tapi roh masih ada, berkeliaran, menunggu giliran, menunggu mereka yang ingin tahu terlalu dalam. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika sebuah pabrik yang sudah tua, mesin-mesinnya karatan, bangunannya lapuk, justru tetap menghasilkan keuntungan besar hingga tahan-tahan terakhir sebelum penutupan. Bahkan ketika banyak pabrik lain tumbang, Komal baru masih berdiri, masih aktif, masih mengalirkan uang. Beberapa orang menyebut itu efisiensi, sebagian menyebut karena pengalaman. Tapi bagi mereka yang bekerja di dalam dan mereka yang cukup berani mengamati dari luar, ada bisikan yang tak pernah berhenti, bahwa pabrik ini tidak hanya digerakkan oleh tenaga manusia, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Isu tentang praktik pesugihan di pabrik gula Komal baru bukan barang baru. Itu cerita lama, cerita yang dibisikkan para tetua desa kepada cucunya saat malam Jumat. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan bahwa jika sesuatu terlalu lancar, terlalu mulus, mungkin ada harga yang dibayar, bukan dengan uang, melainkan dengan jiwa. Salah satu titik yang paling sering dibicarakan adalah ruang bawah tanah tua di sisi timur kompleks. Ruangan itu tidak pernah dibuka untuk umum. Bahkan
pekerja tetap pun hanya segelintir yang pernah menginjakan kaki di sana. Konon, di balik pintu baja itu, terdapat lorong sempit yang berakhir pada sebuah altar batu. Tak ada listrik, tak ada ventilasi. Tapi mereka bilang, kalau kau cukup diam di sana, kau bisa mendengar suara napas. Bukan dari dirimu, tapi dari batu. Beberapa warga sekitar pernah bercerita bahwa setiap malam Jumat Kliwon, ada kereta kuda tua yang melintas perlahan di jalan samping pabrik. Tanpa kusir, tanpa penumpang, roda kayunya berderit menembus kabut, tak meninggalkan jejak. Dan keesokan harinya, selalu saja ada satu kucing hitam mati tergantung di pagar. Kepala terbalik, lidah menjulur, tali pengikatnya dari janur kuning. Warga percaya itu bagian dari perjanjian. Ada cerita lama tentang seorang mandor kepala di era 808. Ia dikenal sangat kaya, mewah, dan dihormati. Tapi tak ada yang tahu pasti dari mana kekayaannya datang. Rumahnya besar, mobilnya selalu baru, tapi gajinya sama seperti pegawai lain. Istrinya cantik, anaknya pintar, semua tampak sempurna. Tapi di balik semua itu, ada kebiasaan aneh yang hanya diketahui segelintir orang dekat. Setiap malam Jumat, sang mandor menghilang, dan setiap Sabtu pagi, ia akan datang ke kantor pabrik dengan mata merah, suara serak, dan bau dupa melekat di bajunya. Sampai akhirnya, salah satu ajudannya bunuh diri, lompat dari menara cerobong tanpa pesan, tanpa sebab. Hanya sebuah catatan pendek ditemukan di sakunya. Saya sudah melihatnya. Saya tak bisa kembali. Setelah kejadian itu, sang mandor mendadak pindah keluar kota. Hilang dari radar, rumahnya kosong. Dan beberapa bulan kemudian, salah satu pembantu di rumahnya ditemukan meninggal di dapur. Tubuhnya terbakar dari dalam, tapi tidak ada api di luar. Polisi menyebut keracunan gas, tapi warga tahu itu bukan gas, itu sumpah yang dilanggar. Seorang mantan pekerja bernama Pak Jali juga mengaku pernah disuruh membersihkan ruang kecil di belakang aula utama. Ruangan itu jarang dibuka, tapi saat ia masuk, bau menyengat langsung menyeruak. Di dalamnya hanya ada satu meja batu, semacam tempat sesaji. Di atasnya, sisa darah yang sudah mengering dan beberapa helai rambut manusia yang terikat benang merah. Ia keluar dengan tangan gemetar, dan keesokan harinya, kedua matanya membengkak, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. 7 hari lamanya ia tak bisa melihat cahaya, dan setelah sembuh, ia tak pernah lagi mau bicara soal pabrik. Hanya satu kalimat yang selalu ia ulangi, mereka tidak suka dilihat. Yang paling menyeramkan datang dari cerita seorang dukun lokal. Ia sudah lama tinggal di wilayah Komal dan dikenal bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Suatu malam, ia mengaku didatangi oleh 3 sosok berwajah datar. Mereka tidak bicara, hanya menatap lama dan kemudian menghilang. Esok harinya, ia mendapat mimpi bahwa di dalam pabrik itu tersimpan sebuah kunci yang dulu pernah digunakan untuk membuka pintu kekayaan. Tapi kunci itu bukan benda, kunci itu adalah tumbal. Menurutnya, pabrik itu adalah tempat ritual, tempat menanam janji. Janji untuk menjaga aliran uang dengan imbalan darah. Dan ketika pabrik berhenti beroperasi, saat tumbal tak lagi diberikan, sesuatu di dalamnya marah. Itulah sebabnya, katanya, mengapa sejak pabrik ditutup, makin banyak gangguan terjadi. Bayangan di jendela, suara besi diseret, penampakan wanita berambut panjang tanpa wajah. Semuanya adalah bentuk kemarahan, karena mereka yang dulu memberi, sudah tidak bisa memberi lagi. Tapi, perjanjian sudah dibuat, dan perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Pabrik gula Komal baru bukan sekadar tempat pengolahan tebu. Ia adalah mesin yang tidak hanya digerakkan oleh uap dan tangan manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, dan lebih sabar. Kini, bangunannya mungkin kosong,
Dindingnya retak, atapnya nyaris roboh. Tapi mereka bilang yang tinggal di dalam tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu. Seseorang yang datang membawa niat dan rasa penasaran. Dan bila niat itu cukup kuat, pintu itu akan terbuka lagi. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana tempat yang sudah kosong bertahun-tahun masih terdengar hidup. Pabrik gula Komal baru mungkin telah lama berhenti beroperasi. Mesin-mesin tak lagi berdengung. Para buruh tak lagi datang dengan sepeda tuanya dan cerobong tinggi yang dulu mengepulkan asap, kini diam membatu. Tapi bagi mereka yang pernah masuk setelah pabrik itu ditinggalkan, ada perasaan lain. Perasaan bahwa tempat itu masih bernapas. Banyak yang datang karena penasaran. Anak-anak muda yang iseng, tim dokumentasi yang mencari sensasi, bahkan para pemburu mistis yang mengaku sudah kebal. Tapi tak semua pulang dengan cerita yang sama. Beberapa tertawa, mengaku tak menemukan apa-apa. Tapi sebagian diam, wajah mereka berubah. Mata mereka kosong, seolah ada sesuatu yang tertinggal di dalam. Penampakan pertama yang sering diceritakan adalah sosok bayangan tinggi yang berdiri di balik jendela kaca aula tengah. Meski kacanya sudah pecah dan retak-retak, siluet itu terlihat jelas saat malam mulai turun. Tubuhnya tegak, wajahnya tak terlihat, tapi matanya merah menyala seperti bara yang belum padam. Warga sekitar sudah biasa melihatnya. Mereka menyebutnya penjaga. Tak pernah bergerak, tak pernah bicara, tapi selalu ada, menyaksikan siapa saja yang berani mendekat. Suatu malam, sekelompok pemburu urban legend datang membawa kamera dan peralatan perekam. Mereka masuk melalui celah pagar belakang, membawa lampu sorot dan alat komunikasi. Semula semua tampak biasa, tapi begitu mereka melangkah ke ruang penggilingan tua, suhu tiba-tiba turun drastis. Padahal malam itu musim kemarau, kering, panas. Salah. Satu dari mereka, seorang wanita, tiba, membeku, tak bicara, tak bergerak. Matanya menatap kosong ke arah lorong sempit di sebelah kanan ruangan. Teman-temannya mencoba menyadarkannya, tapi tubuhnya kaku, nafasnya tersengal. Dan ketika mereka memutar kamera untuk melihat apa yang ia lihat, hanya kegelapan. Tapi dari kegelapan itu ada suara. Suara seperti benda logam diseret perlahan, menyentuh lantai semen dengan gesekan panjang yang mengiris. Wanita itu akhirnya dibawa keluar. Butuh waktu 3 hari hingga ia bisa bicara lagi. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Dia menatapku, tapi tidak punya wajah." Penampakan lain yang sering disebut adalah wanita berbaju putih di ruang administrasi lama. Banyak yang mengira itu hanya mitos, sampai seseorang berhasil memotretnya secara tidak sengaja. Dalam foto itu, jendela kantor tampak gelap, tapi ada bayangan samar perempuan berdiri membelakangi kamera. Rambutnya panjang, menjuntai sampai lantai. Tangannya menempel di kaca, tapi wahanya tak ada, hanya ruang kosong yang gelap. Salah satu mantan satpam pabrik, Pak Suminto, pernah mengalami kejadian aneh saat ia iseng mencoba masuk kembali ke pabrik di tahun 2003. Ia merasa rindu, katanya, ingin melihat tempat kerja lamanya sebelum benar-benar hancur. Tapi saat ia melangkah masuk ke gudang penyimpanan, lampu senter yang ia bawa tiba-tiba padam. Dan dari balik tumpukan karung tua, muncul suara langkah kaki. Lambat, berat, seperti sepatu besi diseret. Tapi ia tahu, tak mungkin ada orang lain. Pintu belakang sudah ia kunci. Ia diam, menunggu. Tapi langkah itu semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Ia menoleh, dan hanya melihat ruang kosong. Tapi bahunya terasa dingin, seperti dicengkram tangan. Tak kasat, mata tak lari. Dan sejak hari itu, ia tak pernah lagi mendekati kawasan pabrik. Bahkan ketika rumahnya kebanjiran, dan satu-satunya tempat berteduh adalah aula tua pabrik itu, ia memilih tidur di becaknya.
Ada juga cerita tentang api biru yang muncul di tengah halaman pabrik saat tengah malam. Api itu tidak membakar apapun, tidak menyebar, tapi berputar pelan, seperti menari. Konon, jika seseorang cukup gila untuk mendekatinya, mereka akan melihat wajah-wajah mengambang di dalam nyala api. Wajah-wajah yang berteriak tanpa suara. Salah satu yang paling mengerikan datang dari tim penelusur lokal yang melakukan pengambilan gambar untuk film dokumenter. Mereka merekam dari pagi hingga sore, lalu memutuskan mengambil beberapa footage malam. Saat merekam lorong pengolahan, kamera mereka merekam bayangan seorang pria berdiri di ujung. Ketika mereka mendekat, bayangan itu berbalik dan melesat masuk ke dinding. Mereka kembali ke studio dengan perasaan tak enak. Dan saat memutar ulang rekaman, suara-suara aneh terdengar. Suara bisikan dalam bahasa yang tak dikenal, suara tangis, suara tawa, dan satu suara jelas. Kembali lagi, bawakan satu. Setelah itu, salah satu kru mereka sakit, panas tinggi, tubuh gemetar, dan selalu memeluk kamera. Bahkan saat tidur, ia terus bergumam, "Aku harus kasih gambarnya, biar dia tenang." Tak lama setelah itu, ia menjelang semua kisah ini mungkin terdengar seperti bualan, cerita horor yang dibesar-besarkan. Tapi mereka yang pernah melihat tidak tertawa. Mereka tidak mencari penjelasan. Mereka hanya ingin melupakan karena pabrik Gula Komal baru bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah lorong waktu, lorong gaib, tempat di mana kenangan, energi, dan sesuatu yang lebih kelam terjebak, berputar-putar, tak pernah pergi. Dan jika kau cukup berani untuk masuk, cukup lama untuk tinggal, mereka akan melihatmu. Mereka akan mendekat. Dan kalau kau mendengar bisikan itu, jangan jawab, jangan balas, karena begitu kau mengaku mendengar, mereka tahu kau bisa merasa. Dan disitulah semuanya dimulai. Tidak semua tempat bisa disentuh dengan panca indera. Ada ruang-ruang tertentu di mana batas antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat menjadi tipis. Dan pabrik ini, pabrik Gula Komal baru, adalah salah satunya. Aku datang malam itu tidak hanya membawa rasa penasaran, tapi juga keinginan untuk memahami. Tidak dengan kamera, tidak dengan peralatan modern, hanya tubuh ini, napas yang tenang, dan satu niat untuk merasakan saat kaki melangkah masuk ke halaman pabrik. Angin malam meniup lembat, tapi udara di sekitarku terasa padat, seperti ada sesuatu yang menggantung tak terlihat berat, dingin, namun diam. Aku duduk di tanah, tepat di depan lorong tua yang dulu digunakan untuk memindahkan tebu ke ruang pemrosesan. Di sana, aku mulai bermeditasi, menenangkan diri, menutup mata, membuka telinga, membuka batin. Detik demi detik berlalu, dan suara malam mulai menghilang. Suara jangkrik, daun yang tersentuh angin, semuanya menjauh. Yang tersisa hanya detak jantungku sendiri dan desir halus udara yang seolah mengalir dari balik dinding-dinding tua. Lalu aku merasakannya, seperti ada sesuatu yang mengawasi, bukan dari satu titik, tapi dari berbagai arah. Sekaligus dari dalam dinding, dari balik pintu yang tertutup rapat, dari langit-langit kayu yang retak. Rasanya seperti ribuan mata kecil membukakan diri, menatap lekat-lekat, mencoba menembus ke dalam jiwaku. Dan saat aku tidak melawan rasa takut itu, perlahan sesuatu mulai terbuka. Gambaran-gambaran kabur melintas di dalam pikiranku. Sebuah ruangan gelap, bercahaya redup oleh lilin yang nyaris padam. Ada sosok-sosok berdiri melingkar, kepala mereka tertunduk. Di tengah ruangan, sebuah baskom besar berisi cairan merah pekat. Aku tidak bisa mencium bau darah, tapi tubuh merespons seperti mengenal kengerian itu.
Kemudian muncul suara. Tidak keras, tidak menggelegar, tapi dekat, sangat dekat, seolah dibisikkan langsung ke dalam telinga batinku. Masih ada yang belum dibayar. Suara itu membuat napasku tercekat, tapi aku tetap diam, mencoba bertahan. Dan tiba-tiba, suhu di sekelilingku turun drastis, seolah aku duduk di dalam ruangan es. Tapi kulitku tidak menggigil. Yang menggigil adalah jiwaku. Aku membuka mata perlahan, dan di depanku, entah bagaimana, kabut mulai terbentuk. Kabut tipis, seperti uap air, tapi bergerak melawan arah angin. Ia berputar, membentuk pola, dan dalam sekejap, aku melihat siluet manusia berdiri hanya beberapa langkah dariku. Tinggi, diam. Wajahnya tak terlihat, tapi tangannya terulur ke depan, menunjuk lurus ke arah lorong pabrik. Aku tidak bergerak, hanya menatap balik, mencoba memahami. Dan dalam detik itu, dadaku terasa sesak. Ada tekanan besar menimpa, bukan secara fisik, tapi seperti beban emosional yang tak bisa dijelaskan. Kesedihan, ketakutan, rasa kehilangan, semuanya datang bersamaan. Saat aku mulai mengatur napas lagi, aku memejamkan mata untuk kedua kalinya. Kali ini, yang kulihat bukan hanya gambar, tapi kejadian, kilasan, seorang pria berpakaian dinas berdiri di depan meja tua. Di depannya, sebuah boneka jerami ditusuk paku besar. Di dinding belakangnya, tergantung foto keluarga. Tapi di lantai, ada ceceran darah yang tidak berasal dari siapapun yang tampak. Lalu semuanya menghilang. Suara, gambar, rasa, semua ditelan diam. Dan saat aku membuka mata, kabut itu sudah pergi. Hanya ada ruang kosong, dan bau tanah yang basah naman tubuhku tidak kembali seperti semula. Tanganku berkeringat, jantungku berdegup tak menentu. Dan di bawah tempatku duduk, tanah menghitam, seperti terbakar api halus. Aku berdiri pelan, menatap ke arah lorong. Angin kembali berhembus, tapi kali ini ada bisikan yang datang bersamanya. Bukan satu suara, tapi banyak, berlapis, campur aduk. Laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua. Lihat kami, dengar kami, beri kami jalan. Aku mundur perlahan. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu tempat ini sudah terbangun. Ia sadar aku datang. Ia membuka sedikit pintunya, dan itu cukup. Aku meninggalkan halaman pabrik malam itu dengan langkah berat di pundakku. Seperti ada sesuatu yang ikut pulang. Tapi aku tahu, itu bukan ancaman. Itu peringatan. Mereka ingin dikenang, mereka ingin dimengerti. Dan saat aku berjalan melewati gerbang besi tua itu, untuk terakhir kalinya, satu kalimat terdengar jelas di dalam pikiranku. Lorong ini belum selesai. Mungkin benar apa yang dikatakan banyak orang, bahwa pabrik gula Komal Baru bukan hanya pabrik. Ia adalah wadah, penampung, tempat menampung luka, rahasia, dan perjanjian. Dan setiap energi yang pernah tertinggal, belum pernah benar-benar pergi, mereka masih di sana, menunggu, tidak untuk menyakiti, tapi untuk bicara. Dan bagi mereka yang cukup berani untuk duduk dalam diam, mereka akan mendengarnya. Dan setelah itu, tidak akan pernah sama lagi. Ada hal-hal yang tak pernah dicatat dalam laporan resmi, tak tertulis dalam buku sejarah, tak diliput media, bahkan tak diucapkan oleh mereka yang tahu. Tapi keberadaannya nyata, menyusup di antara bata tua dan besi, berkarat, mengendap bersama aroma tebu yang pernah dimasak jadi gula. Pabrik gula Komal Baru memang menyimpan banyak cerita, tapi ada satu benang merah yang mengikat semuanya, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang tak pernah dibongkar, atau mungkin sengaja disembunyikan. Malam itu,
Seorang pria parubaya datang ke area pabrik. Bukan tim penelusur, bukan pula pemburu kisah mistis. Ia datang sendiri, diam, dengan pakaian lusuh dan mata yang menyimpan beban bertahun-tahun. Ia berdiri di depan gerbang, lama sekali, seolah menimbang sesuatu. Salah satu warga melihatnya dan bertanya, "Mencari siapa, Pak?" Ia hanya menjawab pelan, "Saya cuma ingin melihat tempat terakhir ayah saya berdiri." Orang-orang di sekitar tak banyak tahu tentangnya, tapi belakangan terungkap. Pria itu adalah anak dari salah satu mandor pabrik di tahun 70-an. Mandor yang tiba-tiba menghilang, tanpa jejak, tanpa kabar. Waktu itu, isu yang beredar hanyalah dia kabur membawa uang pabrik. Tapi tak ada bukti, tak ada saksi, dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Yang aneh, saat pria itu berjalan ke dalam area pabrik malam itu, ia tak kembali. Esok paginya, warga menemukan sepatunya tertinggal di dekat ruang pembakaran. Di sampingnya ada kertas basah dengan tulisan tangan, "Aku sudah melihat, dan aku tahu sekarang kenapa dia tidak pernah pulang." Misteri ini hanyalah satu dari banyak tanda tanya besar yang masih menggantung di atas puing-puing pabrik. Salah satunya adalah ruangan bawah tanah yang konon tertutup sejak tahun ke-1982, tak tercatat di denah resmi, dan tak banyak yang tahu letaknya. Tapi beberapa mantan pekerja bersumpah pernah diturunkan ke sana. Mereka menyebutnya ruang merah, bukan karena catnya, tapi karena dindingnya selalu terasa lembab, seperti pernah terkena darah. Apa yang dikerjakan di sana? Tak ada yang berani menjelaskan. Hanya satu yang mereka sepakat: suasana di sana selalu berat, selalu membuat dada sesak dan tubuh menggigil tanpa sebab. Bahkan ada rumor tentang kereta kecil yang membawa tebu dari luar ke dalam ruangan itu, bukan untuk diproses, tapi untuk dibersihkan. Apa yang dimaksud dibersihkan, tak ada yang bisa Tapi beberapa karyawan tua percaya pabrik itu pernah digunakan untuk lebih dari sekadar memproduksi gula. Ada pula cerita soal suara sirena pabrik yang kadang berbunyi sendiri. Meskipun sistem listrik sudah tak aktif, anehnya suara itu hanya terdengar oleh beberapa orang tertentu biasanya. Mereka yang pernah kehilangan keluarga di sekitar area pabrik. Suara itu akan terdengar seperti panggilan, memanggil, seolah mengingatkan bahwa masih ada sesuatu yang tertinggal. Satu kejadian lain yang tak bisa dijelaskan terjadi saat tim pemetaan udara menggunakan drone untuk merekam sisa bangunan dari atas. Di layar monitor, semuanya tampak biasa, sampai drone melintas di atas cerobong utama. Saat itu, kamera menampilkan bayangan besar melintang cepat, tidak seperti burung, tidak seperti kabut, hanya bayangan, tapi meninggalkan efek aneh. Sinyal drone hilang, dan ketika ditemukan, perangkat itu menyala. Tapi tak ada rekaman 1 detik pun dari saat gangguan itu terjadi. Tak ada penjelasan logis. Beberapa arkeolog lokal bahkan pernah tertarik menyelidiki lebih dalam. Tapi setelah melakukan survei awal, mereka mendadak mundur. Tidak memberi alasan jelas, hanya mengatakan struktur tanahnya terlalu aneh. Ketika didesak, salah satu dari mereka berkata pelan, tanah di sana bukan cuma menyimpan batu dan air. Ada sesuatu yang lain, seperti tubuh. Tubuh. Belum ada penggalian resmi, tak pernah ada izin untuk membongkar area dalam tanah pabrik. Bahkan pemerintah daerah tampaknya enggan bicara soal itu, seolah ada ketakutan yang tak pernah dikatakan, tapi dirasakan bersama. Ada juga legenda lokal tentang hari ke-15, yaitu ketika bulan berada di titik purnama penuh. Pada malam itu, siapapun yang menginjakkan kaki di ruang pengolahan konon bisa mendengar dengungan mesin tua. Padahal semua mesin sudah dilepas bertahun-tahun lalu. Suara itu akan terdengar dari kejauhan, makin dekat, makin nyaring, sampai
terasa di tulang. Dan saat itu terjadi, tak ada yang boleh bicara. Karena begitu mulut terbuka, satu dari roh yang terjebak di sana bisa masuk. Semuanya mungkin terdengar seperti mitos, tapi entah kenapa, semua yang pernah masuk mengangguk ketika ditanya apakah mereka merasakan sesuatu. Dan mereka yang tak bisa merasakannya tetap mengaku melihat bayangan lewat dari sudut mata mereka. Seperti tempat ini punya kesadaran, seperti ia tahu siapa yang datang, siapa yang takut, dan siapa yang membawa beban. Ia memilih sendiri siapa yang akan dia tunjukkan rahasianya dan siapa yang akan dia sembunyikan selamanya. Pabrik gula Komal baru tidak hanya menyimpan cerita masa lalu. Ia adalah misteri yang belum selesai ditulis, buku yang terbuka tapi tidak boleh dibaca seluruhnya. Dan hingga kini tak ada yang tahu jawaban dari semua pertanyaan itu. Karena mungkin tempat ini memang tak ingin jawaban ditemukan. Mungkin ia hanya ingin dikenang sebagai tempat yang tidak seharusnya dibuka kembali. Atau mungkin ia hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk membuka pintu terakhir. Dan jika suatu saat suara itu terdengar lagi, suara yang memanggil dari dalam lorong, bisakah kau mengabaikannya atau justru akan kau ikuti? Karena siapa tahu jawaban itu sedang menunggumu di dalam. Tidak semua tempat ingin ditemukan, tidak semua kisah ingin diceritakan. Dan setelah malam itu, setelah langkahku keluar dari gerbang besi berkarat yang sudah lama ditelan karat dan lumut, aku mengerti satu hal. Pabrik gula Komal baru bukan sekadar bangunan tua, bukan pula sekadar tempat terbengkalai yang ditinggalkan zaman. Ia hidup, ia menyimpan, ia menunggu. Kata-kata tak cukup untuk menggambarkan semua yang kurasakan. Ada yang datang, dan ada yang tertinggal. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi membekas di dalam dada. Seperti tangan tak terlihat yang mengelus tulang belakang. Seperti suara dalam hati yang tak mau diam malam-malam. Setelah itu, aku sering terjaga. Bukan karena takut, tapi karena masih bisa merasakan keberadaannya. Getaran samar di bawah kulit, bisikan tak bersuara yang terasa seperti bayangan yang menempel. Setiap mimpi selalu kembali ke lorong itu, gelap, sempit, dan penuh bisikan. Dan dalam mimpi itu selalu ada yang menunggu. Kita sering berpikir bahwa tempat angker adalah soal hantu makhluk yang menampakkan diri dengan rupa menyeramkan, suara mengerikan, atau kehadiran fisik yang mengguncang. Tapi di pabrik gula Komal baru tidak seperti itu. Yang menyeramkan bukan apa yang terlihat, tapi apa yang dirasakan. Karena teror sesungguhnya tidak datang dari penampakan. Ia datang dari pemahaman pelan-pelan bahwa tempat ini menyimpan kesunyian yang dalam. Sunyi yang bukan karena kosong, tapi karena terlalu penuh. Penuh dengan rahasia, dengan janji yang tak ditepati, dengan ritual yang tak selesai, dengan arwah yang tak sempat pulang. Dan di balik semua itu, ada sebuah sistem, Ada, Paula, ada semacam perjanjian yang terus hidup meski manusianya telah lama mati. Seolah tempat ini dijaga, bukan oleh satu roh, bukan oleh satu entitas, tapi oleh memori itu sendiri, oleh energi yang terbentuk dari ketakutan kolektif, dari keputusasaan, dari dosa yang disembunyikan terlalu lama. Mereka tidak ingin menakut-nakuti, mereka hanya ingin didengar. Tapi masalahnya, tidak semua orang mampu mendengar tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Itulah mengapa aku menyampaikan, ini bukan sebagai tantangan, bukan pula sebagai ajakan, tapi sebagai peringatan. Jika kau berpikir ingin datang ke sana berjalan di lorong yang sunyi itu, menjejak di lantai yang sudah dilupakan waktu, ingat ini baik-baik. Tempat itu mengenal niatmu. Ia membaca isi hatimu sebelum kau sempat mengucap. Dan jika kau datang dengan rasa sombong atau sekadar ingin membuktikan bahwa hantu tidak ada, maka yang akan kau temui bukanlah hantu. Yang akan kau temui adalah sisi dirimu sendiri yang mungkin belum pernah kau kenal. Tempat seperti ini
tidak memberikan teror sembarangan. Ia memilih. Ia menguji, dan bila kau tidak siap, kau tidak akan keluar sebagai orang yang sama seperti saat kau masuk. Pabrik gula Komal baru akan tetap berdiri. Meski atapnya runtuh, meski dindingnya retak, ia akan tetap di sana, menunggu. Bukan hanya untuk dikunjungi, tapi untuk dikenang, untuk dimengerti, untuk diwaspadai. Aku telah masuk ke dalamnya, menyentuh sedikit dari dalamnya, dan kini aku hanya bisa berkata satu hal. Jangan buka pintu jika kau tidak siap dengan apa yang ada di baliknya, karena sekali kau membuka, itu tidak akan pernah melupakanmu. Dan ketika malam mula menjadi sunyi, ketika udara menjadi lebih dingin dari biasanya, ketika kau merasa diawasi, padahal sendirian, mungkin itu bukan perasaan biasa. Mungkin kau telah membawa pulang sesuatu dari lorong itu. Dari lorong yang tidak sekadar gelap, tapi lorong yang gaib. Dan itulah perjalanan kita menyusuri lorong demi lorong, ruang demi ruang, kisah demi kisah, dari bekas pabrik gula Komal baru di Pemalang. Tempat ini bukan sekadar saksi sejarah industri kolonial, tapi juga wadah bagi energi-energi yang tertinggal, bisu, tapi hidup, dingin, namun memanggil. Dalam diamnya, pabrik ini menyimpan gema dari masa lalu yang belum selesai, perjanjian yang belum lunas, doa-doa yang tak pernah sampai. Apa yang telah kita gali malam ini bukan akhir dari segalanya, karena tempat-tempat seperti ini tidak pernah benar-benar selesai dibahas. Mereka hanya diam untuk sementara, lalu kembali memanggil kapanpun seseorang cukup berani untuk mendengarnya lagi. Dan disinilah lorong gaib akan terus melangkah. Jika kamu merasa ada yang menyentuh batinmu malam ini, sebuah rasa penasaran, perasaan ganjil, atau sekadar desakan untuk tahu lebih banyak, maka kamu berada di tempat yang tepat. Selamat datang di lorong gaib, ruang bagi kisah mistis, peristiwa tak terjelaskan, dan cerita-cerita kelam dari tempat yang telah dilupakan waktu. Di sini kita tidak hanya menonton, kita merasakan. Kita tidak hanya mendengar, kita menyatu dalam kisahnya. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada mereka yang juga tertarik dengan misteri dan dunia tak kasat mata. Karena setiap minggu akan ada lorong baru yang kita telusuri bersama, mulai dari tempat angker, kisah pesugihan, hingga ritual rahasia yang masih berlangsung di balik bayang-bayang desa dan kota. Tinggalkan komentar jika kamu punya pengalaman serupa, atau jika ada tempat yang kamu rasa pantas untuk kami datangi. Dan ingat, di balik dunia yang kita lihat, selalu ada lorong yang tersembunyi. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya, hanya di lorong gaib. Jangan masuk jika kau belum siap keluar.